Halo semuanya, di sini saya akan menunjukkan bagaimana mengedit film, dan saya telah membuat film bersama teman-teman di 2010. Saya memberikan judul 9 bulan 10 hari. Di sini adalah film horor trailer, dan di sini saya mau menunjukkan bagaimana mengedit sebuah adegan pembunuhan. Di sini ada adegan pembunuhan semacam ini, dan setelah dibunuh ada adegan di mana si cowok jatuh dari atas, dan di area ini, di bagian ini saya sudah membuat dua adegan, yaitu satu adegan si wanita yang berada di atas, dan satu lagi adegan dengan green screen si pria yang jatuh dari atas ke bawah. Dan saya di sini hanya mempunyai semacam ini. Jadi saya sudah membuat dua adegan, dan adegannya di sini saya memakai green screen untuk yang pria, dan wanita saya atur sebagai backgroundnya. Oke, dan jadinya menjadi semacam ini. Dan saya mempunyai sumber yang semacam ini. Oke, ini sudah saya gabung, dan oke, saya mau mencari lagi sumber video yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, di sini saya membuat adegan semacam ini dengan green screen dan adegan semacam ini. Dan akhirnya di editingnya saya akan menggabung kedua adegan tersebut. Konsepnya seperti ini. Dan saya memakai green screen, dan di sini green screennya cukup buruk, cukup jelek. Dan dari kedua adegan tersebut saya akan menggabungkan kedua adegan dan menjadi adegan jatuh, seperti pada contoh berikut. Oke, seperti ini. Oke, sekarang saya sudah berada di After Effects CS4, dan saya membuka folder, dan saya klik dan drag ke project video sumber saya. Dan di sini saya sudah mempunyai, lalu saya klik dan drag untuk membuat komposisi baru. Dan di sini saya butuh memotong kedua adegan tersebut. Dan untuk memastikan di frame yang bersangkutan yang Anda inginkan, Anda bisa memakai kontrol panah ke kanan atau kontrol panah ke kiri untuk mencari frame yang tepat di sini. Dan selanjutnya kontrol shift D untuk memisahkan kedua adegan tersebut. Atau bisa Anda memilih ke menu di atas. Silakan pilih menu edit dan split layer, maka otomatis akan menjadi dua seperti itu, dan akan saya rubah posisinya di layer pertama seperti itu, dan saya aktifkan di layer pertama sebagai background, dan saya atur semacam ini. Dan di area green screen saya memberikan keylight. Anda bisa menemukan di Effect and Preset dan tuliskan keylight di situ.
maka akan Anda temukan semacam itu, dan silakan double klik, maka akan diletakkan di layer yang terseleksi. Dan sekarang pilih pada tombol dan pilih warna yang diinginkan. Anda bisa mengaturnya dengan solo atau yang lainnya, dan di sini saya memberikan mesh, mungkin seperti itu. Dan mungkin di sini Anda akan menemukan banyak cara di sini, dan silahkan mencoba semua cara, mencoba beberapa cara yang ingin Anda coba di kasus ini. Dan yang terpenting adalah konsepnya. Oke, saya menseleksi dulu. Dan sekarang saya sudah mempunyai gambar semacam ini. Lalu saya mengatur dari parameter keylight supaya hijaunya akan hilang secara bagus. Anda bisa mengatur banyak parameter di situ, dan Anda bisa memakai pre-blur untuk mendapatkan hasil yang bagus. Di sini ada screen mate, dan di atas saya ganti ke screen mate dulu. Screen mate adalah tampilan di mana gambar kita akan berupa hitam dan putih, dan yang hilang itu berupa hitam, sedangkan yang masih muncul itu berupa putih. Dan Anda bisa mengatur semua parameter sehingga hitam dan putih itu kontras. Dan di screen mate Anda bisa mengatur sehingga mendapatkan warna hitam yang solid semacam itu, sehingga nanti saat kita ganti ke final result kita mendapatkan hasil yang memuaskan seperti itu. Dan di sini ini masih belum selesai karena adegan ini bergerak, orang yang berada di adegan ini bergerak, dan jika bergerak maka akan kena dengan mesh-mesh yang sudah kita buat. Dan saya sekarang membuat cara lain. Saya menseleksi hanya di bagian orang, dan di sini saya sudah memiliki green screen yang hilang seperti itu. Dan Anda bisa mengatur posisi setelah ini, karena pada bagian ini di situ ada semacam pagar kayu. Paling tidak orang yang kita tambahkan di sini itu berada di kanan, dan di situ ada kayu, dan kita nanti juga akan menghilangkan beberapa pagar tersebut. Dan di sini saya akan mengatur adegannya dulu. Saya mengatur timing di bagian pria jatuh adegannya. Setelah jatuh ada pergerakan dari si wanita ke depan melihat korban, dan saya rasa cukup sekian di pengaturan. Oke, saya sudah mempunyai adegan yang semacam ini. Dan silakan atur waktunya. Mungkin Anda membutuhkan segini. Oke.
Dan jika di play, diputar, maka saya sudah mempunyai adegan yang saya inginkan sesuai dengan rancangan saya. Dan di sini ada pergerakan dari pria dan pergerakan dari wanita. Saya menginginkan adegan ini seperti itu, dan saya rasa sudah sesuai dengan keinginan saya. Lalu selanjutnya, saya ingin menghilangkan beberapa komponen yang tidak saya inginkan. Di green screen itu ada kotor, dan kita bisa menggunakan mesh. Dan setelah kita berikan mesh, kita aktifkan subtract, dan di sini kita bisa menggunakan path mesh, dan kita memberikan keyframe di path mesh, lalu kita rubah. Karena di sini objeknya berubah, maka kotor warna tadi akan muncul setiap ada pergerakan, dan kita juga membuat pergerakan di situ. Karena saya memakai green screen yang kurang bagus di sini, perhitungannya masih kurang untuk membuat green screen. Oke. Jika green screen saya bagus, maka saya tidak perlu memberikan mesh, karena dengan keylight saja saya sudah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan karena beberapa kesalahan teknis, saya harus mengulang, atau waktu saya untuk mengerjakan akan bertambah lama karena saya membutuhkan teknik-teknik yang lain. Oke, seperti itu. Jadi perhatikan, kalau umpamanya Anda membutuhkan green screen, silahkan dikalkulasi, silahkan dihitung bagaimana green screen itu akan bagus nantinya saat dihilangkan. Dan selanjutnya saya akan menghilangkan beberapa komponen ini, yaitu pagar. Saya akan menghilangkan pagar. Oke, kita lanjutkan ke tutorial 2. Salam. Sekarang di bagian 2, dan di sini saya mau menghilangkan pagar, mungkin mulai situ dan sampai bawah. Dan sebelumnya saya mau membuat tracker, dan saya mau mentrim komposisi dulu sebelum men-tracker. Dan di sini silakan menuju Windows dan aktifkan tracker. Lalu oke, di sini ada kesalahan. Anda harus menseleksi file yang diinginkan untuk di tracker, lalu klik tracker, maka sudah akan muncul semacam itu. Dan saya mengaktifkan position dan rotation, posisi dan rotasi. Dan di sini ada 2 poin, 2 titik, dan saya mengaturnya semacam ini. Di titik kanan saya memberikan di kanan atas, lalu di titik kiri saya memberikan di mungkin salah, saya Ctrl Z, saya letakkan di mungkin pagar. Di situ, dan Anda bisa mengatur kotak yang berada di dalam dan kotak yang berada di luar supaya kalkulasi dari tracker baik. Dan selanjutnya silakan analyze forward. Dan di sini kita membuat tracker dari frame awal ke frame akhir, dan setelah selesai silakan klik edit target. Dan sebelumnya saya mau memberikan null, go to layer.
lalu new dan null objek, dan kembali ke edit target, lalu pilih null yang sudah dibuat, lalu klik OK dan apply. Di sini silakan pilih X dan Y. Dan sekarang saya sudah mempunyai null yang bergerak persis seperti itu. Sekarang saya mau menyimpan file, dan saya gunakan file ini untuk merubah dengan Photoshop, dan saya menyimpannya di format PSD. Dan sekarang saya membuka Photoshop, lalu open, dan silakan buka file yang baru saja Anda buat dari After Effects dan silakan diklik. Dan di sini saya mau menghilangkan dengan clone tool. Saya sudah mempunyai 3 layer di project saya, dan saya menonaktifkan layer yang atas, lalu saya aktif pada layer background, dan Anda bisa Ctrl plus atau Ctrl min untuk zoom in dan zoom out, dan aktifkan clone tool, lalu atur brush, atur besarnya seperti itu, dan di sini Anda tekan Alt untuk mengambil sampel, untuk mengambil data, dan klik lalu drag untuk meletakkan data sampel tadi, data contoh. Anda butuh mengambil contoh dengan menekan Alt lalu klik seperti itu, dan Anda harus bersabar untuk mendapatkan hasil yang maksimal di sini, karena di sini kita sudah memanipulasi dari data video kita, dan yang saya manipulasi ini adalah data yang diam berupa setting tempat. Di sini saya mau memotong dari pagar ini, dari pagar, supaya tidak mengganggu nantinya, karena di sini nanti akan ada penambahan objek, penambahan adegan. Dan silakan ambil contoh yang lain sesuai dengan background. Saya mengambil contoh hitam, tekan Alt untuk mengambil contoh, lalu klik, dan akhirnya akan seperti itu. Saya sudah mempunyai kayu yang terpotong di sini, dan silahkan meneruskan seperti ini. Silahkan mengambil contoh lalu meletakkannya, dan akan mendapatkan hasil setting background yang lumayan, dan hasilnya tergantung dari kesabaran Anda. Oke, seperti itu. Mengambil contoh lagi, lalu diberikan, dan kita ambil contoh lagi, terus seperti itu sampai semua data yang tidak kita inginkan dihilangkan. Oke, seperti itu. Oke, di sini saya akan menghilangkan sampai pada lantai. Dan Anda bisa mengambil contoh dari data gambar di samping atau di kanan, di samping kiri atau di samping kanan, sampai semuanya terlihat seperti itu. Ambil dari kanan, letakkan, dan di situ ada kayu yang mengarah ke
dari kiri ke kanan, dan di situ saya juga mau mengcloning. Saya zoom in lagi, Ctrl plus dan spasi untuk memindahkan, dan di situ saya mau menampilkan kayu yang belakang. Anda mengambil sampelnya dari kiri ke kanan dan saya hapus lagi di sini. Oke, seperti itu. Dan sekarang sudah menghilang. Dan oke, hampir selesai. Dan sekarang jika Anda lihat, kayu sudah terpotong dan pagar sudah seperti itu sekarang. Dan silakan disimpan, lalu pergi lagi ke After Effects dan silakan drag dari project, dari gambar tadi, drag ke project seperti itu dan letakkan di komposisi di atas dari layer background. Dan sekarang saya sudah mempunyai semacam itu, dan saya akan memberikan seleksi pada bagian kanan, karena kanan adalah gambar yang diam. Maka saya memberikan seleksi di bagian kanan seperti itu, dan saya memberikan link dari gambar yang diam tadi ke 0. Oke, silakan tempatkan seperti itu. Dan sekarang, oke, salah. Saya menarik peak width ke 0. Dan otomatis sekarang saya sudah mempunyai gambar dari Photoshop tadi yang bergerak sama dengan pergerakan 0. Oke. Jika diputar, saya akan mendapatkan semacam itu. Dan di situ masih ada perpotongan, mesh-nya kurang ke kanan. Dan sekarang saya oke. Sepertinya sekian tutorial bagian 2. Salam. Sekarang di bagian 3, dan di sini saya mau menseleksi scene pria, lalu pergi ke layer dan pre-composition, lalu saya namakan person dan move all, dan klik 2 kali untuk membuka person composition. Dan di sini saya mau menghapus semua mesh yang sudah saya buat sebelumnya dan delete, lalu seleksi mesh dan delete. Dan di sini saya mau membuat mesh baru, dan sebelumnya saya reset pada bagian efek decay light. Oke. Selanjutnya saya memilih rectangle selection dan saya menseleksi bagian kiri atas semacam itu. Trik ini bisa digunakan untuk menghasilkan warna yang rata, dan saya memilih icon tersebut lalu klik pada warna yang diinginkan untuk dihilangkan. Dan sekarang silakan pilih screen mate, lalu screen blur, kasih 1 dan buka pilihan pada screen mate, dan silahkan memastikan supaya di tampilan Anda itu hanya warna hitam dan putih, dan pastikan bahwa garis pada hitam dan putih tersebut kontras.
karena di sini akan menunjukkan hasil dari penghilangan warna hijau. Dan Anda bisa menambahkan di softness mungkin 0,6 atau di beberapa tempat di situ mungkin di atasnya minus 0,4, dan di color maybe change to hard color. Dan sekarang kembalikan ke final result, dan saya mendapatkan hasil yang lebih bersih dari sebelumnya. Dan saya menambahkan mesh di sini, ada kotor, dan saya membuat mesh seperti itu, dan saya memilih subtract, maka kotor tersebut akan dihilangkan semacam ini. Dan oke, saya akan menduplicate layer ini, Shift D, dan di sini saya mau menghapus mesh 2. Saya tidak membutuhkan mesh 2 di sini, dan saya melakukan perubahan di mesh. Silakan buka dan mesh pad Anda seleksi di bagian atas, lalu dengan memakai kursor Anda pergi ke bawah, dan sekarang saya sudah mempunyai mesh di kiri bawah. Dan sekarang saya duplicate lagi mesh ini. Oke, layer ini saya duplicate, lalu saya seleksi di bagian kiri untuk mesh, buka mesh pad lagi, seleksi, dan lalu seleksi 2 titik kiri, lalu arahkan ke kanan. Oke, semacam itu. Dan sekarang saya mau menseleksi 2 titik yang atas, dan silahkan berikan ke atas seperti itu. Dan sekarang saya rasa saya mendapatkan hasil penghilangan hijau yang lumayan bagus di sini. Tapi ada permasalahan sedikit, yaitu ada garis yang tercipta dari mesh yang sudah saya buat tadi. Saya bisa menghilangkannya dengan menuju ke mesh. Silakan buka mesh di setiap layer, lalu aktifkan feather mungkin 2. Anda menuju layer bawahnya, buka mesh dengan menekan M, lalu buka dan isikan feather mungkin 2. Dan di sini ambil mesh 1, pilih mesh 1 dan isikan di feedernya. Oke, jika kita kembali ke komposisi utama, oke, masih ada. Kita harus merubah lagi lainnya. Di sini mix sepertinya kita membutuhkan perubahan di expand. Saya memberikan di expand, saya memberikan 2. Pergi ke layer atasnya, lalu berikan di expand 2, dan layer di atasnya lagi berikan expand 2. Dan sekarang jika dilihat di komposisi utama, saya sudah tidak mempunyai garis yang tercipta dari mesh. Oke, sekarang saya sudah mempunyai hasil semacam ini, dan jika Anda perhatikan di situ ada beberapa kotor karena tidak ada hijau, background hijaunya terlalu kecil sehingga banyak ruang yang tidak hijau. Saya bisa menambahkan mesh di sini di area kotor tersebut, menseleksi, dan mungkin seperti ini, lalu pilih M, subtract, dan jika dibutuhkan
Anda bisa membuat keyframe pada mesh pad. Anda bisa menggerakkan mesh yang sudah Anda buat, karena di sini objeknya bergerak. Jadi kita membutuhkan pergerakan mesh juga. Oke, sekian part 3. Salam.